Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore kepada sahabat saya Mbak Kirana, Iya. penyiar Radio Mardika FM, serta para pendengar setia Radio Mardika FM dimanapun berada. Saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar. Pada kesempatan siang sore hari ini menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 Kota Blitar. Hari ini Selasa tanggal 14 Juli tahun 2020 hingga pukul 15.00 WIB, yaitu sebagai berikut. 1. Jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 2.946 orang atau bertambah 20 orang. 2. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG adalah 279 orang atau tetap. 3. Jumlah kumulatif OTG dalam proses pemantauan adalah 93 orang atau tetap. 4. Jumlah kumulatif OTG yang selesai dipantau 14 hari adalah 186 orang atau tetap. 5. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP adalah 219 orang atau tetap. 6. Jumlah kumulatif ODP yang selesai dipantau 14 hari adalah 215 orang atau tetap. 7. Jumlah kumulatif ODP dalam proses pemantauan adalah 2 orang atau tetap. 8. Jumlah kumulatif ODP meninggal adalah 2 orang atau tetap. 9. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP adalah 11 orang atau bertambah 1 orang. 10. Jumlah kumulatif PDP selesai pengawasan atau sembuh adalah 6 orang atau tetap. 11. Jumlah kumulatif PDP dalam proses pengawasan adalah 2 orang atau bertambah 1 orang. 12. Jumlah kumulatif PDP meninggal adalah 3 orang atau tetap. 13. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah 18 orang atau tetap. 14. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi proses perawatan adalah 8 orang atau tetap. 15. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 8 orang atau tetap. Dan 16. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi meninggal adalah 2 orang atau tetap. Selanjutnya saya sampaikan penjelasan perkembangan kasus COVID-19. Yang pertama adalah kasus konfirmasi positif COVID-19. Ada 6 informasi. Informasi yang pertama adalah pindahan kasus PDP, yaitu konfirmasi positif seorang laki-laki berusia 61 tahun dari Kelurahan Kelampok. Saat ini dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar dengan hasil PCR dari swab tenggorokan hidungnya follow up yang kelima masih dinyatakan positif. Baik. Hari ini tanggal 14 Juli dilakukan pengiriman spesimen swab tenggorokan hidungnya untuk follow up yang ke-6 ke laboratorium COVID di Surabaya. Yang kedua adalah seorang perempuan berumur 40 tahun dari Kelurahan Karangtengah. Pada tanggal 4 Juli yang lalu yang bersangkutan mengeluh demam, batuk, nyeri perut dan tidak ada riwayat perjalanan keluar kota. Kemudian tanggal 12 Juli malam hari hasil pemeriksaan PCR-nya adalah positif dan saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Yang ketiga adalah 2 orang laki-laki berusia 23 tahun dari Kelurahan Karangtengah. Pada tanggal 2 Juli yang lalu melakukan rapid test sebagai syarat untuk perjalanan keluar daerah dan hasilnya reaktif. Kemudian ditindaklanjuti dengan pengambilan spesimen swab tenggorokan dan hidungnya. Tanggal 11 Juli hasil PCR dari swab tersebut dinyatakan positif. Saat ini yang bersangkutan tidak ada keluhan
atau baik-baik saja dan melaksanakan isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Ini adalah kasus tanggal 12 Juli yang lalu. Keempat, pindahan kasus OTG. Dua anak perempuan berusia 9 tahun dari Kelurahan Rembang yang merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi Kelurahan Rembang. Saat ini yang bersangkutan tidak ada keluhan atau baik-baik saja dan masih melaksanakan isolasi mandiri di rumah bersama orang tuanya sambil menunggu hasil PCR dari swab tenggorokan hidungnya follow up yang pertama. Ini adalah kasus 8 Juli yang lalu. Penjelasan tentang konfirmasi positif COVID-19 yang kelima adalah pindahan kasus PDP, yaitu seorang laki-laki berumur 25 tahun dari Kelurahan Karangtengah yang memiliki riwayat perjalanan dari Pasuruan, yaitu tanggal 4 Juli yang lalu. Kemudian pada tanggal 10 Juli malam hari, hasil pemeriksaan PCR-nya adalah positif konfirmasi COVID-19 dan saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Ini kasus tanggal 6 Juli yang lalu. Dan yang keenam adalah seorang perempuan berumur 45 tahun dari Kelurahan Rembang, merupakan tenaga kesehatan di Kabupaten Blitar. Saat ini yang bersangkutan tidak ada keluhan dan baik-baik saja, serta melaksanakan isolasi mandiri di rumah bersama putrinya yang 9 tahun tadi, sambil menunggu hasil pemeriksaan swab tenggorokan hidungnya untuk PCR follow up yang pertama. Ini kasus tanggal 5 Juli yang lalu. Selanjutnya adalah penjelasan tentang kasus PDP, pasien dalam pengawasan. Ada 2 penjelasan. Yang pertama, PDP seorang laki-laki berumur 59 tahun dari Kelurahan dari Kelurahan Kepanjen Kidul, Kecamatan Kepanjen Kidul. Pada tanggal 14 Juli yang lalu, pada tanggal 14 Juli ini masuk ke rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar dengan keluhan batuk, pilek sejak bulan Maret dan ada sedikit demam. Yang bersangkutan pernah kontak dengan anaknya yang memiliki riwayat perjalanan dari Surabaya pada tanggal 6 Juli yang lalu. Ini adalah kasus tanggal 14 Juli hari ini. Kasus PDP yang kedua adalah seorang laki-laki berumur 71 tahun dari Kelurahan Sukorejo yang memiliki riwayat penyakit, yaitu penyakit paru obstruktif kronis atau penyakit sesak nafas karena paru-parunya sudah berkurang fungsinya secara menahun atau lama. Dan melaksanakan pengobatan TBC selama 6 bulan. TBC paru ya. Kemudian pada tanggal 11 Juli yang lalu dia masuk rumah sakit di salah satu rumah sakit di Kota Blitar dengan keluhan sesak nafas dan batuk selama 2 minggu. Kemudian dilakukan rapid test dengan hasil non-reaktif. Hari ini tanggal 14 Juli dilakukan pengiriman spesimen swab tenggorokan hidungnya ke laboratorium COVID-19 di Surabaya. Dan saat ini masih melaksanakan isolasi mandiri di rumah karena keadaannya relatif baik-baik saja, sambil mengkonsumsi obat-obat yang telah diberikan oleh dokter yang merawatnya. Selanjutnya penjelasan tentang kasus OTG atau orang tanpa gejala. Kasus OTG ini ada banyak sekali ya. Ada informasi baru banyak sekali nih dokter ya. Baik, saya baca satu persatu ya. Oke. Kira-kira lama-lama di Kota Blitar ini OTG semua atau mayoritas OTG ini. Kok beritanya dari beberapa hari yang lalu nggak ke sini
OTG-nya semakin banyak. didominasi ya. Ya, nggak apa-apa ya. Kita syukuri aja. Semoga ini adalah yang terakhir kalinya. Amin. Amin. Baik, kasus OTG yang pertama adalah lanjutan tracing atau pelacakan dan testing atau pemeriksaan pada tanggal 13 Juli kemarin, yaitu didapatkan 7 orang yang pernah kontak erat dengan kasus konfirmasi dari Kelurahan Karangtengah yang meninggal dunia. Semuanya dilakukan pengambilan spesimen swab tenggorokan hidungnya. Hari ini tanggal 14 Juli telah dilakukan pengiriman spesimen tersebut ke laboratorium COVID-19 di Surabaya. Saat ini yang bersangkutan tidak mengalami gejala karena COVID-19 atau baik-baik saja dan melaksanakan isolasi mandiri di rumah dengan patuh dan disiplin tinggi. Ini adalah kasus tanggal 13 Juli kemarin. Ya. Mohon maaf. Yang kedua OTG tanggal 13 Juli telah dilakukan tracing dan testing sebanyak 10 orang yang pernah kontak erat dengan kasus konfirmasi dari Kelurahan Karangtengah, yaitu seorang perempuan berusia 40 tahun. Mohon maaf. Semuanya 10 orang tersebut dilakukan pengambilan spesimen swab tenggorokan hidungnya. Hari ini telah dilakukan pengiriman spesimen swab tersebut ke laboratorium COVID-19 di Surabaya. Dan yang bersangkutan tidak mengalami keluhan atau gejala klinis apapun atau baik-baik saja, serta melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Dan ini adalah kasus tanggal 13 Juli kemarin. Yang ketiga OTG adalah sebanyak 3 orang laki-laki masing-masing berusia 22 tahun, 28 tahun, dan 44 tahun dari Kelurahan Karangtengah. Pada tanggal 13 Juli kemarin melakukan rapid test secara mandiri sebagai persyaratan perjalanan ke luar kota dengan hasil reaktif. Kemudian dilanjutkan pengambilan spesimen swab tenggorokan hidungnya. Hari ini telah dilakukan pengiriman spesimen swab tersebut ke laboratorium COVID di Surabaya untuk diperiksa PCR. Saat ini yang bersangkutan tidak mengalami gejala apapun ke arah COVID-19 atau baik-baik saja dan melakukan isolasi mandiri di rumah. Ini adalah kasus kemarin juga tanggal 13 Juli. Yang keempat OTG hasil tracing dan testing tanggal 13 Juli kemarin didapatkan sebanyak 7 orang yang merupakan kontak kasus PDP Kelurahan Sukorejo. Semuanya dilakukan pengambilan spesimen swab tenggorokan hidungnya. Hari ini telah dilakukan pengiriman spesimen swab tenggorokan hidung tersebut ke laboratorium COVID-19 di Kota Surabaya. Saat ini yang bersangkutan juga tidak mengalami gejala ke arah COVID-19 atau baik-baik saja serta melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Ini adalah kasus yang kemarin juga. Yang kelima OTG seorang perempuan berusia 50 tahun dari Kelurahan Gedok yang merupakan kontak erat dari PDP Kabupaten Blitar. Tanggal 12 Juli kemarin lusa dilakukan rapid test dengan hasil reaktif. Kemudian dilanjutkan pengambilan spesimen swab tenggorokan hidungnya kemarin hari, dan hari ini telah dilakukan pengiriman spesimen tersebut ke laboratorium COVID-19 di Surabaya. Saat ini yang bersangkutan dalam keadaan baik-baik saja dan melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Ini adalah kasus temuan kemarin 13 Juli. Yang keenam OTG hasil tracing tanggal 11 Juli didapatkan 39 orang. Kami ulang, 39 orang yang merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi Kelurahan Karangtengah yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli yang lalu. Dan semua yang kontak erat
telah dilakukan pengambilan spesimen swab tenggorokan hidungnya dengan rincian sebagai berikut. 5 orang anggota keluarga dari almarhum. 30 orang adalah teman kerja almarhum. Dan 4 orang adalah tenaga kesehatan yang telah melayani atau memeriksa selama beliau almarhum berada di rumah sakit di Kota Blitar saat masih dirawat. Hari ini 14 Juli dilakukan pengiriman spesimen swab tersebut ke laboratorium COVID-19 di Surabaya. Saat ini yang bersangkutan tidak mengalami gejala ke arah COVID-19 atau baik-baik saja dan melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Ini adalah kasus tanggal 11 Juli. Karena saking banyaknya akhirnya kita siarkan lengkap hari ini. Karena update terbaru semuanya, Iya, dokter. jadi supaya tuntas 39 orang tersebut. Iya. Baik, saya teruskan. Yang ketujuh adalah OTG. Hasil tracing tanggal 11 Juli yang lalu didapatkan 5 orang yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi positif COVID-19 Kelurahan Karangtengah, yaitu seorang laki-laki berumur 25 tahun. Dan semua yang kontak erat telah dilakukan pengambilan spesimen swab tenggorokan hidungnya. Hari ini telah dilakukan pengiriman spesimen swab tersebut ke laboratorium COVID-19 di Surabaya. Saat ini yang bersangkutan tidak mengalami gejala ke arah COVID-19 atau baik-baik saja dan melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Ini juga kasus tanggal 11 Juli. Iya. Kasus tanggal 11 Juli. Berarti tanggal 11 Juli itu banyak sekali pekerjaan tenaga kesehatan kita. Alhamdulillah mereka sehat. Amin. Para petugas mudah-mudahan sehat terus ya Mbak Amin, ya. amin. Amin. Nggih. Mohon didoakan ya para petugas kesehatan tersebut. Iya, selalu dokter. Ini ke-6, ke-7. Sekarang ke-8. Kalau saya sebut ke H nanti bingung. 8 aja ya. Iya, ke-8. OTG seorang perempuan berusia 41 tahun. Beralamat di Kelurahan Kepanjen Kidul. Telah dilakukan rapid test sebagai screening proses operasi atau tindakan medis berupa operasi yang akan dilaksanakan ya, masih direncanakan, dan hasilnya reaktif. Pada tanggal 11 Juli yang lalu dilakukan pengambilan swab tenggorokan hidungnya. Dan hari ini telah dilakukan pengiriman spesimen swab tenggorokan hidung tersebut ke laboratorium COVID di Surabaya. Saat ini yang bersangkutan dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar sambil menunggu hasil pemeriksaan PCR-nya dari Surabaya tersebut. Ini juga kasus tanggal 11 Juli. Selanjutnya yang terakhir ya. Baik. Seorang perempuan berumur 14 tahun dari Kelurahan Blitar tanggal 10 Juli telah melakukan rapid test secara mandiri di salah satu rumah sakit swasta Kota Blitar sebagai persyaratan perjalanan ke Mojokerto dengan hasil reaktif. Saat ini yang bersangkutan sehat-sehat saja, baik-baik saja dan masih melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Ini kasus tanggal 10 Juli, jadi kalau sekarang tanggal 14 jadi masih 10 hari lagi untuk melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Semoga saja beliau sehat-sehat saja. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan, Mbak Kirana, monggo. Iya, baik, luar biasa ini dokter ya. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini tidak ada tambahan kasus konfirmasi setelah beberapa hari. Setiap kali ada laporan kita deg-degser nih dokter. Berharap tidak ada tambahan lagi seperti itu. Kasus OTG cukup banyak dokter ya. Dan benar seperti yang disampaikan dokter Muklis bahwasanya ini menjadi tugas yang luar biasa sekali untuk tenaga kesehatan bahwasanya selama masih berstatus OTG berarti kan harus melaksanakan isolasi mandiri dokter ya. Dan untuk menjamin kesehatan, kebutuhan kita juga kerahkan relawan juga tenaga medis. Nah ini untuk pemerintah Kota Blitar sendiri ini dokter untuk menjamin kesehatan relawan tenaga medis sendiri ini seperti apa sejauh ini yang sudah kita lakukan dokter? Ya,
sementara masih diusulkan dalam proses, mudah-mudahan bisa terkabul sesuai dengan janji pemerintah, yaitu diberikan insentif. Ya. Dan insentif ini ada peraturan yang menaunginya atau mengaturnya. Oleh karena itu kita menyesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan dari pemerintah pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah kalau masih diperkenankan oleh pemerintah Kota Blitar, kita dampingi dengan pemberian makanan tambahan untuk gizi mereka. Yang kami lamunkan, ya ini bercanda tetapi agak serius, mudah-mudahan aja. Iya, Entah dokter. bagaimana. Ini kasus COVID-19 semakin bertambah. Kenapa tenaga kesehatan kita tidak semakin bertambah ya? Ada rencana kita untuk menambah relawan begitu, dokter? Ya tidak tahu. Ini cuman apa ya, jeritan hati sebagai seorang pimpinan dari lembaga kesehatan. Oke. Ya logikanya kan demikian. Kasusnya semakin bertambah. Semakin Jadi bertambah. tenaga kesehatannya ditambah. Gitu. Tapi ya sudahlah. Apa yang ada kita syukuri. Oke. Walaupun kasus bertambah, tenaga kesehatan tetap. Jadi pekerjaannya menjadi semakin bertambah. Selain juga harus melayani masyarakat yang berkunjung ke puskesmas secara biasanya, tetap diberikan kekuatan lebih. Seperti tambahnya tugas. Ya itu ya. Amin. Amin. Nah gitu dong. Jadi petugasnya tetap itu, tetapi tenaganya diberi berlipat-lipat. Walaupun kurang tidur, kurang kurang tenang dan sebagainya. Ada kewaswasan, diberikan suatu keistimewaan oleh Allah. Amin. Sehingga mereka tetap bertahan seperti tenaga yang banyak. Ya. Demikian harapan kita bersama. Ya, insya Allah ini Amin, menjadi amin. Mudah-mudahan. menjadi tugas yang mulia untuk rekan-rekan kita, teman-teman kita yang bertugas langsung Nah, membantu itulah. pasien ya, dokter ya. Iya. Selain perhatian dari pemerintah, dukungan moral dari masyarakat terhadap tenaga kesehatan ini juga sangat diperlukan Iya, ya, tentunya dokter. jangan terus berharap biar Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa nanti memberikan tenaga yang lebih. Iya. Ya jangan dong. Ya tetap doakan begitu, tetapi Ya. kemudian masyarakat berupaya untuk mengerem, Oke. ikut-ikut mengerem sehingga segala sesuatunya menjadi beres. Oke. Saya jadi ingat fenomena Indonesia terserah yang beberapa hari yang lalu, dokter, beberapa bulan yang lalu. Sudah reda. Terus sudah reda, dokter ya. Tapi mudah-mudahan masyarakat pun juga tidak semena-mena begitu ya, dokter Ya saya ya. khawatir sudah redanya karena sudah tidak ada yang mempublikasikan. Tetapi Ceritanya tidak terpublikasikan begitu, dokter, maksudnya. Iya, dan sekarang tenaga kesehatan yang Iya. tumbang sudah menghadap kepada Sang Khalik. Ya. Sudah berapa? Bertambah terus. Baik di Blitar Raya, Iya. kemudian di kota Surabaya, di UNER sana, di rumah sakit lain, kemudian di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di DKI dan sebagainya. Iya, dokter, kemudian kalau kita perhatikan kasus COVID-19 ini kan memang berasal dari mereka yang pernah melakukan perjalanan keluar kota Atau kedatangan. Kedatangan, pernah Iya. kontak seperti itu. Nah, Iya. kita dokter mungkin selaku tuan rumah atau masyarakat begitu ya, bagaimana perlakuan kita kalau misalkan kita melihat ada pendatang dari luar kota nih, seperti itu, dokter? Ya, jadi yang perlu kita pahami kembali juga ya, kita mengingatkan bahwa coronavirus itu tidak kemudian kita tidur atau diam di rumah tiba-tiba kedatangan virus aja, Iya. enggak. Ada perantaranya, Iya. ya. Jadi kedatangan perantara yang bawa virus, atau kita berangkat menjemput Menjemput kita datang virus. ke suatu tempat, di Iya. sana ada virus, Ada virusnya. kemudian kita ketempelan, terus dibawa pulang, begitu. Berarti apa maknanya? Virus itu tidak gremet, tidak terbang sampai saat ini. Iya. Ya mudah-mudahan begitu saja lah. Iya, Karena sudah ada kekhawatiran dari para ahli. Ini masih jadi perdebatan. Saya ikuti beberapa hari terakhir ini, masih diteliti kemungkinan adanya virus yang terbang. Penularan lewat udara, dokter, Iya, begitu? jadi seperti virus atau kuman yang lain yang bisa bergerak, Iya. terbawa udara.
ini lebih berbahaya lagi. Iya, Jadi dokter. kita duduk diam di rumah, Heeh. tidak ada yang datang, Mm-mm. kita juga tidak mendatangi siapapun. Virusnya yang datang Tiba-tiba sendiri. virusnya datang ke rumah Iya. kita, kemudian kita menghirupnya. Heeh, Naudzubillahi min Min dzalik. dzalik. Iya, Jangan jangan sampai sampai. terjadi. Kalau itu sudah bencana yang luar biasa. Iya, semakin menakutkan. Mudah-mudahan anggapan atau kekhawatiran para ahli tersebut salah. dokter. Amin. Mm-mm. Dan mudah-mudahan Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa segera mengakhiri pandemi ini. Mm-mm. Amin ya rabbal alamin. Oke. Saya kira demikian. Ya, berarti memang kita juga harus sadar ya dokter, ketika mungkin ada saudara, ada tetangga yang datang dari luar kota. Ya. Ini seperti apa dokter? Yang Ya, bisa kita lakukan? sebelum datang dikabarin dong kalau dia sempat berkontak. Mhm, mhm, Tolong jaga diri, jaga protokol kesehatannya secara utuh, mhm. patuh dan disiplin tinggi, jangan dikorting, jangan dikurangi sedikit pun. Laksanakan secara utuh dan bertanggung jawab dari sejak akan berangkat hingga berada di tempat tujuan dan kembali lagi. Mhm. Bukan hanya kita yang kedatangan, yang akan datang pun juga harus Kita juga. pun yang mau pergi juga demikian, Mhm. sama. Oke, terima kasih dokter Terima penjelasannya kasih. sore hari ini. Nggih. Semoga kita besok masih bisa berjumpa lagi ya dok ya. Amin. Insya Sehat Allah. selalu dokter Muklis. Amin, sama-sama Mbak Kirana juga sehat Assalamualaikum. selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih dokter.